Shalom teman-teman, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah. Doa dan harapan saya teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan dan belas kasihan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih, di video kali ini saya ingin kembali menanggapi video kesaksian Asmiranda dan juga video presentasi Ustadz Munzir Situmorang sekaligus. Ya, beberapa waktu lalu telah banyak dibahas ya oleh para Kristuber tentang kedua video tersebut. Tetapi sepertinya ada hal yang terlewatkan yang cukup penting yang saya akan bagikan kali ini. Oke, yang pertama, kesaksian dari Asmiranda. Teman-teman tentu tahu ya, dramatis banget apa yang dialami oleh Asmiranda dan Zonas Rivaldo. Beberapa tahun yang lalu pemberitaan tentang mereka heboh di media massa karena mereka adalah selebritis yang punya banyak penggemar. Jadi tahulah di Indonesia ya, jadi kalau ada seorang artis yang awalnya seorang Muslim kemudian pindah agama menjadi seorang Kristen, waduh, dapat dibayangkan ya seperti apa tekanan yang mereka hadapi. Kita juga dengar bahwa Asmiranda dan Zonas Rivaldo sempat dilaporkan oleh FPI ke polisi karena dianggap mempermainkan agama. Nah, di video awal sudah kita lihat ada poin-poin penting pernyataan imannya yang memberkati kita. Yang pertama, dia katakan bahwa dia sungguh percaya Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dan juga dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus masa depannya terjamin, masa depannya cerah, penuh harapan. Tetapi teman-teman, tahu nggak yang lebih menarik dari itu? Ternyata dalam kesaksiannya Asmiranda juga berapologet teman-teman, menyatakan pembelaan iman. Meski dalam kalimat yang sederhana tetapi luar biasa pesona kalimat itu. Dia sendiri meyakini kuasa dari pernyataan itu, bahwa hanya Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya. Keren ya? So sekarang saya mau tanya buat kita sekalian nih, statement seperti apa yang telah kita bangun dalam diri sebagai pembelaan iman kita? Kalau nanti sekali waktu saudara kita dari agama yang berbeda mempertanyakan iman kita, sudahkah kita siap? Nah, berikutnya nih, saya ingin menanggapi video presentasi Ustadz Munzir Situmorang. Yang pertama, dia mengatakan ruqyah ya. Dia mengatakan sudah meminta ibunya, Ibu Asmiranda, untuk membujuk Asmiranda kembali ke Jakarta, dan kemudian dia akan melakukan satu skenario, diam-diam datang Ustadz Munzir Situmorang ini untuk kemudian meruqyah Asmiranda. Ya, ruqyah itu adalah satu usaha untuk memberikan layanan kesembuhan terhadap orang yang menderita gangguan setan misalnya, ataupun makhluk gaib seperti jin, atau juga bisa sebagai upaya untuk menyembuhkan seseorang dari sakit penyakit jasmani. Dalam hal ini layanan tersebut menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk kasus Asmiranda, sepertinya Ustadz Munzir Situmorang ingin mengatakan bahwa Asmiranda ini sedang mendapat gangguan jin. Ya, mungkin sekali jin kafir yang dia maksudkan. Dugaan ini cukup berdasar karena kita tahu Asmiranda itu tidak menderita sakit fisik. Tetapi yang menarik, lebih lanjut dia mengatakan ketika nanti akan berjumpa dengan Asmiranda, dia akan memborbardir Asmiranda dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan hebat menurutnya ya. Ya, diantaranya dia akan bertanya, kenapa begitu yakin Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di mana Yesus pernah berkata di dalam Alkitab bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Pertama, ini bukan hanya tentang Asmiranda teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini adalah pertanyaan jadul. Sebenarnya pertanyaan basi buat orang Kristen. Nah, jadi catat ini. Pertama yang ingin saya tegaskan, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan jahat. Kenapa begitu? Karena dalam kandungan pertanyaan ini tidak ada unsur mencari kebenaran. Jadi apapun jawaban kita, sebenarnya mereka tidak butuh jawaban itu. Karena mereka menciptakan pertanyaan ini
Karena mereka meyakini telah memeriksa Alkitab, tidak ada kalimat yang bisa menjawab ini. Ya, mengerti ya? Sampai di sini teman-teman semua tangkap ya? Itu sebabnya saya katakan ini pertanyaan jahat. Kenapa? Karena yang mereka mau sebenarnya adalah jawaban yang isinya sama persis dengan kalimat yang mereka pertanyakan. Jadi, sederhananya, ketika mereka bertanya di mana Yesus pernah berkata bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Maka jawaban yang mereka inginkan adalah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Dan nangkep ya teman-teman? Tentu nggak akan kita temukan di Alkitab. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak bisa menjawab ini. Sudah berulang kali orang Kristen menjawab pertanyaan ini. Yesus berkali-kali membuat klaim eksplisit menurut kacamata Yahudi pada waktu itu. Eksplisit atau tidaknya sebuah klaim sangat ditentukan oleh budaya pada saat klaim itu dibuat. Jadi kesalahpahaman yang akut di dalam pemikiran Islam, mereka membawa kisah Yesus itu ke peradaban mereka tanpa memperhatikan budaya Yesus pada saat itu. Sebab secara eksplisit juga Yesus berkata, betul yang kamu katakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini merupakan pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jika kita memaparkan ayat ini kepada polemikus Muslim, dia akan memberikan dua dalih untuk menolak. Nah, lihat ini. Yang pertama, dia akan katakan istilah Tuhan tidak sama dengan Allah. Dan berikutnya, dia akan katakan lagi, kitab-kitab Injil sudah diubah-ubah. Karena itu, marilah kita mencoba mengantisipasi dua dalih ini. Pertama, perhatikan teman-teman. Istilah Allah dan Tuhan dalam tradisi Yahudi sangat berkaitan. Jadi orang Yahudi tidak akan pernah bingung. Kenapa? Karena setiap hari di dalam doa mereka, bangsa Yahudi mendeklarasikan Tuhan itu Allah kita. Coba perhatikan ini. Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dan lagi pula teman-teman, sebutan Tuhan untuk Yesus juga berkali-kali muncul dalam kaitan yang sangat erat dengan sebutan Allah untuk Bapa ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Misalnya nih, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya jelas ya teman-teman, jadi upaya mereka saja, upaya mereka untuk menyudutkan orang Kristen. Jadi dengan jawaban-jawaban seperti ini mereka nggak akan terima. Enggak, kami mau jawabannya di mana. Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan sembahlah aku. Mereka nggak mau, meskipun kita nanti menunjukkan ayat-ayat lain. Misalnya, yaitu pada saat Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Masih banyak bukti lain dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa sebutan Allah dan Tuhan sama-sama menyiratkan keilahiannya. Yang berikutnya ini, yang populer nih ya, diturunkan semata-mata bermaksud untuk menyudutkan orang Kristen ya. Yang basi banget sebenarnya. Tentang sanggahan bahwa kitab-kitab Injil itu sudah diubah-ubah. Bahkan Yahya Waloni berani bilang palsu. Tuduhan seperti itu jahat. Karena itu tuduhan yang tidak berdasar, teman-teman. Tidak ada bukti historis atau logis apapun sebagai dukungan. Murni prasangka tanpa pembuktian. Ya, kitab-kitab Injil seperti yang kita miliki sekarang sudah tersebar sejak abad kedua Masehi, jauh sebelum kemunculan Islam. Jumlah salinan maupun terjemahan kuno Perjanjian Baru pun sangat melimpah. Sampai kurang lebih 5.000 ya. 5.000 salinan teman-teman.
Jadi nggak mungkin diubah. Nah, kalau tetap ngeyel, sekarang kita yang balik bertanya kepada mereka. Kalau mereka bilang kitab kita sudah diubah atau dipalsukan, tunjukkan mana yang asli. Jadi begini ya teman-teman, logika berpikir yang sehat itu, yang baik itu adalah, kalau mereka memang merasa terganggu bahwa Alkitab sudah dirubah, dan mereka punya bukti yang otentik, bukti yang kuat, silakan lakukan tuntutan ke mahkamah apapun itu namanya. Jadi bukan hanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.